pasti mereka bisa menyebarkan lagi ke orang lain kan. Berarti persoalan mental ini ada semua. Kemungkinan juga menghadapi situasi seperti apa yang aku hadapi. Jadi itu akan menceritakan apa ya, pengalaman pribadi sebenarnya. Aku pernah mengalami hal-hal depresi seperti itu atau apa benar dia itu sebutkan ya. Karena begini loh, dulu pengalamanku. Tapi buat dia, itu persoalan besar. Jadi dia diabaikan. Nah, kaget-kaget bisa kemudian dia bunuh diri. Ya, seandainya. Nyesal juga kita pikir itu sepele. Itu kasusnya si Mary Joker itu. Darurat kesehatan mental. Apa yang dimaksud dengan darurat kesehatan mental? Separah apa itu? Indikatornya atau fenomenanya apa? Terus kemudian ya apa penyebab anak-anak muda ini kok gampang mengakhiri hidup? Jadi kita masuk langsung ke ekstrim. Bunuh dirinya dilakukan secara live. Jadi banyak orang menonton proses dari selebgram perempuan usia 31 tahun yang mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri di kamar mandi dan disaksikan oleh semua yang hari itu menyaksikan media sosialnya. Fenomena ini sebenarnya sudah lama terjadi teman-teman di berbagai belahan dunia. Kita lihat anak-anak muda yang mengakhiri hidupnya dengan begitu mudahnya, tanda kutip ya, begitu mudahnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Terima kasih. Pak Bobi bilang bahwa di Indonesia ini sudah ada darurat kesehatan mental. Jadi darurat kesehatan mental itu kenapa? Karena hasil dari survei, kemudian juga penelitian riset yang dilakukan oleh beberapa universitas negeri maupun juga internasional terhadap keadaan Indonesia, serta dari Kementerian Kesehatan. 1 dari 10 mengalami gangguan mental. Itu tahun 2018 memang riset yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, tapi mereka melakukan riset itu setiap 5 tahun sekali. Kemudian dari hasil survei juga ditemukan lagi hasilnya bahwa dari min rata-rata yang mengalami gangguan mental, tahu nggak? Itu kebanyakan perempuan atau laki-laki. Tunggu, yang tegas, perempuan atau laki-laki? Siapa yang bilang lebih rentan terhadap kesehatan mental perempuan? Angkat tangan. Sedikit loh. Sedikit. Ya, kan? Laki-laki. Berarti masih ngeblank ya informasi. Nah itu sebetulnya kesehatan mental yang krisis, kita nggak paham banget mengenai hal tersebut. Pertanyaannya, kenapa laki-laki bisa lebih mengelola emosinya ketimbang perempuan? Padahal kan biasanya kan kalian suka marahin cowok kan? Iya nggak sih? Marahin pacar lah gitu kan. Pokoknya lebih dominan cewek. Cewek nggak pernah salah, bener nggak? Nah itu ada jargon. Tapi ternyata cowok itu kayak mengabaikan masalah yang ada di dirinya. Kalau perempuan itu lebih ekspresif. Jadi kalau marah, meledak dan lain-lain itu bisa dikeluarkan, gitu kan? Tapi ada faktor lain yang mengakibatkan perempuan itu tidak bisa mengelola hal tersebut. Tambah lagi dengan PMS, tambah lagi dengan faktor-faktor lainnya. Coba di sini dulu. Kita cek seru. apa masalah yang mereka hadapi hari ini, ya. Namanya siapa? Hai, nama siapa? Hai, aku Nabila. Nabila? Aku Iren. Iren. Oke. Apa yang ingin Bang Adi ketahui dari mereka? Pada saat dia ngomong enggak, tangannya dilipat ke belakang. Artinya Pengendalian diri. Jadi sebenarnya dia punya kasih itu, cuman dia takut terjebak.
sebelah kamu tangannya begini. Terima kasih udah hadir. Iya. Selamat siang teman-teman. Dapat salam dari masa kecil kalian. Pasti mereka nonton saya waktu mereka masih SMP. Betul kan? Oke. Ya, pokoknya saya salah satu yang mencoba Bruni dalam kehidupan saya tahun 2012. Nah, jadi 3 bulan saya stres, depresi, mau nangis nggak bisa nangis, mau marah nggak bisa marah. Saya tiap hari tiduran di lantai itu, Bang. Karena kesedihan itu karena depresi. Depresi itu pasti pengennya tadi nangis tanpa alasan. Nah, ini depresinya udah lebih dalam karena nggak bisa ngungkapin rasanya lagi. Tiba-tiba berada di sebuah tempat, nah pada saat berada di gereja, begitu mendengar seorang figur otoritas yang bicara sesuatu hal, disitulah bisa meledak dan bisa mengeluarkan perasaan. Datang terus-menerus beberapa waktu, itu intens, itu sama aja kayak konseling seperti itu kan, ngecharge lagi. Ada related sih, kalau kita punya perasaan sedih, itu dibiarkan, nanti pengaruh sama energi kita yang lain gitu. Detik ini, sekarang, detik ini, sampai kamu merasakan, apapun perasaan negatif, tolong dituliskan. Bukan yang positif ya, jadi perasaan positif tuh dicintai, disayangi, dihargai, itu perasaan positif. Perasaan negatif itu kayak apa namanya? Dibuang, loneliness, sedih, marah, tidak dicintai. Nah, tolong tulis dong angkanya 20. Dah. Kalau kamu punya rasa bersalah, angkanya 30. Jadi gini, kamu gak bakal bisa dicintai sama orang lain kalau kamu gak mencintai dirimu sendiri dengan latar belakangmu. Kamu harus mencintai ayahmu, kamu harus mencintai ibumu dengan segala kekurangan. Duduk di sini, Ibu. Kamu mewakili Andi Noya ya? Kamu jadi Ivo Noya untuk sementara. Ya, daripada suplemen. Jadi, persilakan duduk ya, Ivo. Kok Ivo? Ini udah duduk ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu karena dapat kesempatan buat nanya. Mungkin pertanyaan saya adalah kayak kan kita zaman sekarang, especially Gen Z, yang dimana-mana kita bangun pagi-pagi yang kita lakukan adalah buka HP, kita ngecek story. Nah, salah satunya itu, ini yang juga pernah saya alamin, kayak pas saya lagi ngecek gitu, ternyata ada hal yang nggak suka gitu yang kita lihat di sosial media gitu, dan dimana membuat saya bad mood seharian. Ya, dari hal itu bisa menyebabkan saya stres. Nah, dari situ gimana caranya kita bisa menyaring atau kita menerima informasi dari sosial media tersebut gitu, yang mungkin bisa menyebabkan kita biar nggak stres dari penggunaan sosial media terlalu sering gitu. Ya itulah, kamu akan menjadi seperti itu atau kamu sudah seperti itu. Ya kalau kamu follow-nya akun ngakak kocak, ya pastinya Anda sehari-hari receh. Tapi kalau Anda follow-nya yang inspiratif, follow-nya akun-akun yang memberikan edukasi yang positif, itu akan muncul terus di FYP kamu. Kayak tadi di level energinya, maka kamu akan menarik kejadian-kejadian yang negatif semua. Makanya pada saat kamu moodnya udah nggak baik, kamu rilis emosinya, kamu lepasin. Aduh saya kesel, oke, saya membayangkan melepaskan kekesalan itu seperti balon gas yang lepas ke udara. Ketimbang kamu bawa balon itu di tubuh kamu, maka kamu akan menarik semua hal yang negatif. Gitu. Jadi sebaiknya itu, dan benar, tontonan yang positif. Nah, sampailah kita di ujung acara ini ya. Tentu saja tadi kalau saya buka dengan cerita tentang seorang selebgram yang bunuh diri bahkan live,
Ini bukan pertama kali teman-teman, ini sudah berkali-kali ya. Beberapa tahun yang lalu kita juga menyaksikan, ini bukan di Indonesia aja, ini terjadi di berbagai belahan dunia. Ini ada yang salah, bukan saja kedaruratan mental atau kesehatan mental di Indonesia, tapi juga di berbagai negara terjadi juga. Tadi disebutkan di Korea, di India juga banyak terjadi ya. Hanya gara-gara dia tidak bisa masuk jurusan yang dia sukai, kemudian soal percintaan, penolakan dan seterusnya. Nah, Edo, tadi kan aku tanya, kamu udah menikah sekarang, kemudian punya anak, padahal kamu dulu pernah kehilangan figur ayah. Bagaimana mengkompensasi itu untuk kemudian agar, ini kan kita tahu bahwa bagaimana rasanya kita nggak punya orang tua atau orang tua yang berpisah dan seterusnya. Bagaimana kamu dari pengalaman masa lalu kamu menerapkan itu dalam kehidupanmu? Satu, kepada istri, ya. Kedua, kepada anak. Jadi istri saya selalu bilang, kamu tuh terlalu manjain anak, karena ada rasa saya tidak ingin anak saya merasakan apa yang saya rasakan dulu. Jadi ya itu akhirnya dimanfaatkan sama anak saya, kalau minta mamanya sesuatu nggak boleh, minta ke bapaknya boleh-boleh aja gitu. Sendiri kalau mengalami permasalahan, ya. Baik, itu tadi cerita tentang bagaimana anak-anak muda ya menghadapi situasi dan kondisi di mana kemudian mereka bisa bangkit dari apa yang disampaikan oleh Mbak Poppy dan juga cerita tentang pengalaman hidup Edo. Dan bagi Anda tadi yang tidak menonton, bagi Anda tadi yang tidak menonton dari awal, Anda bisa menonton tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Ada juga cuplikannya di channel YouTube Kick and Show. Dan hari ini saya ingin mengajak Anda untuk berbuat baik, ya, sekecil apapun juga, mulailah berbuat baik. Kalau Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk berbuat baik, Jujur mohon maaf, saya nggak bisa nerima dia ini. Bukan kenapa, saya nggak bisa nyetir motor sampai sekarang.